Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum acara dimulai, kita panjatkan doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kehidupan. Hari ini saya akan kultum ada 3 topik. Yang pertama, kenapa Allah tidak menciptakan manusia satu agama saja? 2, di mana Allah berada jika Allah ada? 3, kemudian kenapa Allah menciptakan neraka? Saya akan bahas satu-satu dari tema pertama. Kenapa Tuhan atau Allah tidak menciptakan manusia satu agama saja? Pada surat Al-Maidah ayat 48 yang intinya Allah itu sebenarnya bisa menciptakan kita satu agama, tapi Allah baik karena Allah mempersilahkan semua manusia memilih jalan hidup masing-masing. Tidak ada paksaan dari Allah. Dan sebenarnya setiap agama, contohnya kayak Yahudi, Nasrani atau Kristen dan Islam, itu menyembah satu Tuhan, atau yang bisa disebut ada monoteisme. Monoteisme adalah mempercayai adanya satu pencipta, jadi nggak ada yang lain. Yang bangsa Yahudi menyebutkan Tuhannya adalah Eloh, dan bangsa Yahudi adalah kaum Nabi Musa, dan kitabnya menggunakan bahasa Ibrani yaitu Taurat. Sedangkan bangsa Nasrani menyebut Tuhannya adalah Allah. Dalam agama Kristen, Tuhannya itu ada 3 golongan atau Trinitas, yaitu Tuhan, Anak, dan Roh Kudus. Dan Nasrani adalah umatnya Nabi Isa. Sedangkan agama Islam menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Islam merupakan agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang berarti penyempurnaan dari para rasul dan ajaran sebelumnya. Ajaran monoteisme itu udah dari ajaran Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Kemudian kita diwarisi ajaran monoteisme atau kepercayaan satu Tuhan dan Nabi Ibrahim. Yang mewarisi kita adalah dari lisan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan membahas di mana sih Allah berada. Sebenarnya kalau membahas keberadaan Allah itu tidak bisa memakai metode ilmiah atau sains. Kita harus memakai metode rasional. Sederhananya, saya keluar pagi-pagi, terus melihat jalanan basah. Apakah saya meyakini malam hari hujan? Apakah saya menyaksikan hujan tersebut? Nah, itu contohnya. Kayak kita hidup di dunia, siapa yang menciptakan dunia ini? Apa kita menyaksikannya? Tidak, tapi benar-benar Allah. Dan kenapa saya membawa kisah ini, kultum tentang ini? Soalnya saya pas kelas 1 SMP pernah kebingungan untuk ngebantah pertanyaan tersebut. Saya kayak bingung gimana ngebantahnya, soalnya saya agak tergoyah iman saya dengan pertanyaan ini. Saya menanyakan ke guru MTQ saya, Pak, di mana sih Allah berada? Terus guru saya bercerita tentang Ibnu Hanafi yang berdebat sama pendeta ateis. Pendeta ateis ini nanya ke Ibnu Hanifah, di mana Allah berada kalau Allah ada? Kata Ibnu Hanifah, sebenarnya Allah itu ada, tapi Allah tidak memiliki tempat diam. Tetapi ada dalilnya di tubuh Anda, kata Ibnu Hanifah. Katanya apa? Kamu memiliki tubuh, memiliki roh. Roh tersebut ada di mana? Di kepala, di badan, atau di kaki? Pendeta tersebut kebingungan. Kemudian langsung Ibnu Hanifah menjawab pertanyaan tersebut dan bertubi-tubi. Contohnya lagi, kamu menyeduh susu,
apakah susu ada lemaknya, apakah lemaknya di atas atau di bawah, dan pendeta itu juga tidak bisa menjawab lagi. Kemudian pendeta itu menanya lagi kepada Ibnu Hanifah, siapa yang sebelum Allah ada dan siapa sesudahnya. Terus Ibnu Hanifah menjawab, itu tersebut ada dalil di tubuhmu lagi. Contohnya, siapa sebelum ibu jari? Kata pendetanya, tidak ada. Dan siapa sesudah jari kelingking? Tidak ada. Nah, itu seperti konsepnya Tuhan yang ada dan terakhir. Kemudian kenapa Allah menciptakan neraka? Sebenarnya Allah menciptakan neraka itu baik dan cinta kepada manusianya. Karena neraka tercipta dari cintanya Allah dan soalnya sederhananya gini. Ketika manusia sakit dan tidak bisa merasakan kenikmatan makanan, dan pastinya dia akan harus berobat ke dokter. Dokter memberikan obat yang tidak enak, pastikan rasanya pahit. Dan dari situ kita bisa kesimpulannya, Allah itu sebenarnya mau memasukkan kalian untuk ke surga. Tapi kan kalau kalian memiliki permasalahan atau permasalahan pikiran, hati, atau yang kita bisa sebut dosa, kita bisa dicuci dulu ke neraka, yang artinya diobati. Kemudian dari situ kita bisa menyimpulkan kalau Allah itu cinta, bukan karena Allah menciptakan neraka itu pendendam atau pemarah. Sekian dari kultum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.